Bising kini enggan terdengar, jalanan tampak sepi, tak banyak yang lalu lalang. Di atas aspal, abu kehitaman, asap motor dan mobil berkurang sudah. Langit biru cantik terbebas polusi. Dunia kini terasa sepi. Berjuta-juta umat manusia kini berdiam di dalam rumah, menyelamatkan dunia yang sedang sakit. Sungguh, COVID-19 telah mengubah segalanya, termasuk mengubah kehidupanku sebagai ketua DPRD. Karena mengomentari penanganan kasus COVID-19 dengan diksi limbah yang diduga mengandung penghinaan. Pernyataan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan yang menyebut pesantren sebagai limbah wabah menuai kecaman. Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Kuningan saat menanggapi puluhan santri sebuah pondok pesantren di Kuningan, Jawa Barat yang terpapar COVID-19. Komunitas yang sebegitu banyak ini sangat berpotensi tinggi untuk terjadinya penularan, karena itu kan datang dari mana-mana. Nah, itu justru itu. Jangan sampai Husnul ini hanya membawa limbah, ya, limbah wabah dan limbah segalanya. Itu. Saudara Nuzul Rahdi, hasil keputusan BK diturunkan dari Ketua DPRD Kabupaten Kuningan. Tanpa alasan logis dan bukti kuat secara hukum, pada akhirnya rapat paripurna memutuskan untuk melengsarkan aku sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan. Karena menurut mereka, kata-kata limbah dianggap melanggar salah satu pasal dalam kode etik DPRD. Itulah sebuah kenyataan. Ya Rob, sama sekali tidak ada niatan sedikit pun bahwa diksi limbah wabah yang disampaikan itu untuk melecehkan, apalagi menghina pondok pesantren dan santri, apalagi umat Islam. Sebagai seorang Muslim, hamba meyakini betul bahwa tidak mungkin bermaksud melecehkan sebuah lembaga pendidikan yang menjadi suatu pengembangan pendidikan nilai-nilai keislaman. Hamba juga memahami dan menyadari bahwa dalam kesejarahan Republik Indonesia yang hamba cintai ini, para kiai, ulama, santri, dan pondok pesantren merupakan suatu bagian yang tidak lepas dari perjuangan dalam rangka mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Pesantren berada di garda terdepan bersama para pejuang bangsa ini. Oleh karena itu ya Rob, tidak mungkin hambamu ini sebagai bagian dari pemerintah yang memahami sejarah melakukan hal-hal yang disangkakan sebagian orang. Ya Rob, hamba bukanlah ingin mempertahankan jabatan, mempertahankan kekuasaan. Hamba sadar bahwa tahta hanyalah titipanmu. Hamba ikhlas kehilangan semua ini. Namun ya Rob, hari ini hamba hanya ingin memperjuangkan keadilan bagi hambamu ini. Sebelumnya aku sering bilang kepada keluargaku, istriku, dan kepada anak sematawayangku, jangan khawatir ya, jangan sesali, dan jangan bersedih apabila suatu saat aku harus berhenti jadi ketua dewan.
Toh dulu juga aku bukan siapa-siapa. Bahkan pernah aku juga miskin. Lagi pula, jika saat ini harus kehilangan jabatan, aku tetap bangga. Karena bukan disebabkan karena kedunguanku. Misalnya karena tidak becus menjadi anggota dewan atau karena kasus perselingkuhan misalnya. Aku kehilangan jabatan karena difitnah dan dizalimi oleh orang-orang yang memang sengaja memunculkan masalah ini karena ingin menjatuhkanku dari jabatan ketua DPRD. Dunia itu akan berputar, sama seperti kehidupanku. Dan hal yang terpenting adalah keyakinan bahwa Tuhan itu ada. Gusti Allah boten sare. Alhamdulillah, di tengah badai yang menghantam, di antara ribuan orang yang menghujat, baik kawan maupun lawan yang memusuhiku, tetapi aku masih punya Gusti Allah. Aku masih mempunyai istri dan anakku, para kiai, sahabat, dan profesional di bidangnya, dan termasuk juga orang-orang dekatku. Banyak hikmah yang aku dapatkan dari kejadian ini. Bahkan jujur, hikmah yang aku dapatkan jauh lebih besar dari sekedar takut kehilangan jabatan sebagai ketua dewan. Atas kejadian ini, aku banyak mengenal dan mendapat simpati dari banyak orang yang berpikiran positif. Aku banyak kenal dengan profesional, tokoh agama, cendekiawan, dan lain-lain. Dan sebaliknya, aku pun banyak tahu dalam kejadian ini. Banyak wajah-wajah yang menggunakan topeng dan berkamuflase. Pada saat itu saya membuka Instagram bahwa di postingan saya kan sedang berfoto dengan bapak. Terus ada komen, oh ini anak limbah, biasa saja itu. Apa ini mobil Civic Turbo hasil uang rakyat. Nah, semoga ya selalu diberikan kesabaran, selalu menjadi pemimpin bagi keluarga dan masyarakat. Rasanya sebenarnya sedih, merasa tidak adil, sakit, yang paling sakit besar melihat muncul anjing. Terus dengan adanya kayak gini ya untuk kedepannya harus berhati-hati. Udah kerja yang bener lah, pokoknya jangan korupsi. Udah lah. Kita mencontoh Rasulullah, akhlaknya Rasulullah aja udah gitu ya. Kalau mau mencontoh akhlaknya Rasulullah ya pasti orang sanggup harus dimaafin gitu. Dunia ini panggung sandiwara. Semua sudah diatur oleh sang sutradara terbaik. Aku hanyalah manusia biasa. Aku hanyalah manusia yang berperan sesuai dengan kehendak sang ilahi. Hal terpenting, aku harus mampu menjiwai dan memaknai peran yang kudapatkan dari sang pengatur hidup. Semoga kelak Dia memberiku piala citra karena aku mampu memerankan tokoh ciptaannya dengan baik. Itu keinginanku, itu harapanku. Namun tak tahu
apakah langkahku sudah benar? Apakah peranku sudah sesuai dengan keinginan sang sutradara? Aku memerlukan penilaian terhadap diriku sendiri dari peran-peran lain dalam kehidupanku. Ucapkan rasa terima kasih yang terdalam pada mereka yang telah menganggapku sebagai pengcerah di kehidupannya. Majelis Hukum memutuskan mengabulkan semua gugatan Nuzul Rahdi, yakni batalnya surat pemberhentian Nuzul sebagai ketua pada rapat paripurna 2020 silam. Pembatalan juga berlaku bagi hasil putusan Badan Kehormatan terkait pelanggaran kode etik atas kasus Diksi Limbah 2020. Memerintahkan kepada kedua untuk merehabilitasi dan memberikan kembali akan dan melakukan tugas sebagai ketua DPRD Kabupaten Kuningan. Baik, sudah disampaikan oleh maka dengan dibacakan putusan ini maka berakhir sudah. Dengan hari ini putus di Peradilan Tata Usaha Negara, gonjang ganjing di Kabupaten Kuningan ini bisa berakhir. Pertikaian ini apa artinya lah? Tidak ada juga. Iya, nggak ada. Wong saya secara pribadi nggak ada, pimpinan yang lain nggak ada, badan kehormatan yang lain juga nggak ada. Kalau memang kebersamaan yang dibangun demi menjaga marwah atau lembaga DPRD, why not? Tidak ada masalah. Jadi saya enjoy aja lah. Siap, Pak. Ya, toh Pak Jul juga saudara kita. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Dede Ismail SIP, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, sekaligus juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Kuningan, menyampaikan pendapat bahwa sahabat saya, Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, Saudara Nuzul Rahdi SE, yang dimana dalam perjalanan karir politiknya beliau mempunyai sudut pandang yang hampir sama dengan saya secara pribadi. Saya mengenal sahabat saya, Saudara Nuzul Rahdi, dengan karakter yang berbeda dari kebanyakan orang lain. Beliau pejuang politik, kalau menurut pandangan Partai Gerindra, pejuang politik yang mempunyai ciri khas kemampuan, dedikasi, wibawa, kapasitas, kapabilitas, dan pengalaman politik, jam terbang di politik yang cukup memadai dan cukup mumpuni. Kasus Diksi Limbah ini menjadi gambaran bagaimana perjalanan politik beliau dengan kesabaran, tabahan, menyikapi suatu masalah bisa terselesaikan dengan baik. Proses politik yang cukup panjang, di mana hasil keputusan paripurna yang memberhentikan beliau, kemudian dengan kepiawaian beliau menempuh proses jalur hukum melalui PT UN.
Dan dalam perjalanan persidangan, beliau selalu hadir menyikapi dari berbagai sudut pandang, baik dari tergugat maupun penggugat, menghadirkan beberapa saksi, ahli bahasa, ahli hukum, dan ahli hukum tata negara. Kemudian proses hakim memutuskan perkara tersebut, dan beliau memenangkan persidangan di PT UN. Dari pengalaman yang ditempuh oleh beliau, perjalanan yang cukup panjang mencari kebenaran, beliau akhirnya sukses dan kembali menempati posisinya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhadap diksi limbah yang terjadi pada Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kuningan, bahwa kasus limbah ini merupakan perbedaan penafsiran kata limbah sehingga disebut dengan diksi limbah. Pak Ketua DPRD ini menghadapi diksi limbah ini dihadapi dengan penuh kesabaran dari awal sampai dengan akhir, sampai dengan putusan PT UN Bandung yang memenangkan Bapak Ketua DPRD Kabupaten Kuningan. Hikmah yang perlu diambil yaitu yang pertama adalah pelajaran bagi kita semua bahwa kasus diksi limbah ini agar kita berhati-hati dalam mengeluarkan pendapat atau kata-kata. Yang kedua, bahwa sosok Bapak Ketua DPRD ini memiliki jiwa sabar, jiwa tenang, dan jiwa pemaaf dalam menghadapi kasus limbah ini, sehingga tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Kuningan sampai hari ini dapat berjalan lancar, pelayanan terhadap masyarakat juga terlayani dengan baik. Demikian pandang kami selaku Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kuningan. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Sudrajat. Kebetulan saya pengacaranya Pak Nujul Rahdi ketika berperkara di PT UN Bandung. Saya mengenal beliau ketika beliau ada permasalahan sebagai Ketua DPRD, kemudian dilaporkan ke Badan Kehormatan. Setelah dilakukan sidang di Badan Kehormatan, kemudian lanjut ke sidang paripurna di DPRD Kuningan, dan putusannya adalah memberhentikan Pak Nujul Rahdi sebagai Ketua DPRD Kuningan. Ketika itu saya di Bandung, karena kebetulan kantor saya di Bandung. Tiba-tiba mendapatkan kontak dari salah satu rekan bahwa ada persoalan hukum di Kabupaten Kuningan terkait pemberhentian Ketua DPRD Kabupaten Kuningan. Nah, setelah itu kemudian kami berangkat ke Kuningan untuk berbicara dengan Pak Nujul Rahdi. Dalam bayangan saya di perjalanan, saya membayangkan bagaimana orang yang diberhentikan dari jabatannya saat itu mungkin sedang bersedih, sedang galau, sedang tidak menerima terhadap kondisi yang terjadi. Tapi begitu sampai saya di Kuningan dan bertemu langsung dengan Pak Nujul Rahdi, saya sangat salut dengan sosok seorang Nujul Rahdi. Dalam situasi dan kondisi yang sangat berat seperti itu, beliau masih bisa bercanda-canda, ketawa-ketawa, ngobrol rileks, santai, seolah sedang tidak menghadapi masalah berat. Kemudian kami berdiskusi panjang terkait masalahnya seperti apa. Saya sebagai orang, saya saat itu sangat prihatin dan melihat sosok Pak Nujul Rahdi ini sosok yang sangat luar biasa kuat. Nah, setelah pemberhentian di paripurna DPRD, kemudian kami melakukan langkah-langkah hukum. Pertama, kami melakukan
keberatan administrasi terhadap putusan dari paripurna DPRD tersebut. Tapi karena keberatan administrasi yang kami layangkan ke DPRD Kabupaten Kuningan tidak mendapatkan respon, maka kemudian sebagai orang yang taat hukum, sebagai orang yang menjunjung tinggi norma-norma hukum, Pak Nuzul Rahdi kemudian menyampaikan kepada kami apakah masalah yang menimpa dirinya bisa dilakukan upaya hukum atau tidak. Karena Pak Nuzul Rahdi tidak ingin penyelesaiannya diselesaikan di luar jalur hukum yang seharusnya. Kemudian kami menyarankan untuk menempuh jalur PT UN. Karena jujur saja, perkara Pak Nuzul Rahdi ini perkara pertama yang terjadi di Indonesia. Seorang ketua DPRD dilaporkan ke Badan Kehormatan, kemudian diputus oleh Badan Kehormatan, kemudian diputus oleh paripurna DPRD dan diberhentikan sebagai ketua DPRD. Tapi kami berkeyakinan dengan cerita yang disampaikan Pak Nuzul Rahdi, upaya hukum yang bisa kita lakukan ini bisa mendapatkan hasil. Kenapa? Karena kami berkeyakinan bahwa Indonesia ini sebagai negara hukum, tentunya setiap persoalan apapun harus dilalui, harus diselesaikan oleh upaya-upaya hukum. Nah, kemudian di tengah situasi pandemi yang masih menimpa bangsa Indonesia, kemudian kami mendampingi Pak Jul berjuang di PT UN Bandung. Dan ternyata Tuhan itu tidak tidur. Seorang Nuzul Rahdi kemudian diputuskan oleh PT UN, dinyatakan tidak bersalah, dikembalikan hak-haknya, dikembalikan kehormatannya, dikembalikan terhadap jabatannya sebagai Ketua DPRD Kuningan. Dan pada saat itu pun tidak ada euforia sama sekali dari seorang Nuzul Rahdi. Itu yang membuat saya melihat bahwa sosok seorang Pak Nuzul Rahdi ini sosok yang luar biasa. Ketika sedang bermasalah, dia tidak bersedih. Ketika menang pun di Peradilan Tata Usaha Negara, dia tidak sama sekali menunjukkan euforia, menunjukkan rasa dendamnya terhadap orang-orang yang menurut saya sudah berupaya untuk menjatuhkan dirinya dari posisi yang dia sandang saat itu. Dan akhirnya dengan keputusan politik di DPRD, berdasarkan hasil putusan dari PT UN Bandung, kemudian diputuskan Pak Nuzul Rahdi kembali ke dalam jabatannya sebagai Ketua DPRD Kabupaten Kuningan. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpolitik bagiku adalah perjuangan dan pengorbanan untuk rakyat. Rakyat telah memilih kita. Rakyat telah percaya kita. Rakyat pun telah memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi wakil rakyat di Gedung Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu, seyogianya kita harus melakukan perjuangan dan pengorbanan demi kesejahteraan rakyat. Maka betullah apabila ada ungkapan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Usai sudah tetirahku kupisahkan, tetirahku dalam menjalani hidup ini. Ada arus yang datang, ada juga arus yang kudatangi. Kunikmati derasnya hidup dari berbagai arah. Hal terpenting, jangan terbawa arus deras tanpa arah. Semoga bisa kujalani langkahku ini dengan baik dan berhenti di muara kebahagiaan. Semua mengalir apa adanya, dan semua telah kunikmati, kusyukuri sebagai tetirah. Semoga menjadi tetirah yang mencerahkan, layaknya tetirah sang pencerah.